Oke, halo semuanya. Balik lagi sama aku di sini. Jadi ini mungkin pertemuan kelima atau ke 6 atau 7 ya. Jadi ini adalah pertemuan kita ya yang harusnya minggu ini terakhir aku upload. Minggu lalu saya terakhir upload tuh. Jadi karena ada banyak kendala di daerah saya, sinyal dan ini sedikit susah. Jadi untuk malam ini saya akan jelaskan secara cepat biar mudah memahami apa itu fungsi sebenarnya dan apa itu return value dan satu lagi itu apa ya. Jadi parameter. Jadi di sini saya akan menjelaskan di algoritma pemrograman apa itu definisi fungsi. Fungsi adalah blok kode yang didesain untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat dipanggil berkali-kali tanpa harus menulis ulang kode yang sama. Fungsi membantu mengorganisasi kode menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Selanjutnya ada definisi parameter dan return value. Jadi parameter itu adalah variabel yang didefinisikan dalam fungsi untuk menerima data dari luar. Ketika fungsinya dipanggil, nilai yang diberikan disebut argumen. Terus untuk return value sendiri adalah hasil yang fungsi kembalikan setelah selesai bekerja dan fungsi dapat mengembalikan nilai, string, list, atau bahkan beberapa nilai sekaligus. Nah, di sini saya udah buat scratch fungsinya dari scratch ini. Nah, buat yang tanya mungkin masih ada yang bakal janggal ya untuk aku jelasin di sini karena tenggat waktunya juga nih saya harus ngejar waktu juga. Jadi apa sih blok dalam scratch itu? Nah, blok dalam kode Scratch itu tuh kode dasar yang digunakan untuk memprogramkannya. Jadi cara kerjanya tuh cukup syarat-syarat aja nih. Kebetulan kita akan menggunakan bagian fungsi ya nih. Nah, ini nih. Nah, gimana cara membuat define ini gimana? Nah, yang pertama ini di sini nih. Make a block name. eh, ada ini boolean sama number or text. Jadi ini khusus number atau teks doang. Nah, kalian mencet OK. Nah, jadi ini bakal keluar number or text-nya. Tapi kalian harus pada awalnya sebelumnya tuh harus nambahin dulu nih di sini. Ya, ada blok bilangan. Nah, jadi ini adalah blok bilangan bahan ya. Itu blok bilangan penjumlahan ataupun yang lainnya. Nah, itu masuk ke define. Nah, dari kita akan saya langsung jelasin cepat aja. Jadi cetak instruksi ini dia akan menginstruksikan kita yang pertama ini nomor satu. Kamu mau masukin eh, angka berapa atau operasi ke berapa. Nah, terus nomor dua, kamu operasi apa. Nah, untuk selanjutnya, jadi kita bisa milih nih, ada beberapa pilihan.
mau dijumlah, mau dikurangkan, mau dikali atau dibagi. Oke, jadi setelah dimasukkan akan di set pada variabel operasi. Variabel operasi. Oke, variabel operasi untuk menghasilkan jawaban. Jika operasi eh, kita pakai perbandingan ya, if dan else, ini sampai 4 kali ya. Kemudian sebenarnya kan kalau pembagian tuh dibagi oleh nol tuh agak aneh ya sebenarnya. Masih bisa tapi aneh lah, nggak wajar aja kalau pembagian sama nol. Nah, ini else itu kalau hasilnya tuh tidak dapat diketahui ya, dan hasilnya akan terkeluarkan. Oke, kita langsung contohnya aja, langsung kita eksekusi aja dah. Nah, sama ada tinggal kalkulator. H nomor satu. Oke, di nomor satu ini aku tuh pengen angka 5 deh. Nah, karena fleksibel yang kalimat tuh dan 5 lagi. Nah, ini 5 itu bisa gua jumlahin, bisa gua kurangin, bisa gua kaliin atau bisa gua bagiin. Mungkin kita akan kembali dulu, kita bagi dulu dan hasilnya satu. Oke, kita coba lagi. Kita coba semua deh. 5 lagi. Untuk kelompok jumlah dulu ke 10. Oke, this of course benar. Oke, sama dengan kalkulator. 55 lagi. Berdua. Kamu mau sekarang kita pakai pengurangan nol. Oke, kita hasilnya nol yang hasil kedua. Oke, kita coba lagi 5 dan 5. Nah, ini sekarang tinggal yang perkalian. Kita kali ke opsi 3. Ya, hasilnya 25. Oke, ini benar banget ya teman-teman. Dari eh, sekarang kita bagian ke scratch ya. Bagian ke replit. Nah, di sini aku juga udah buat eh, kata-kata programnya ya dari replit ini. Jadi di sini ada def. Apa sih fungsi def pada Python? Nah, jadi sebenarnya tuh fungsi def itu digunakan untuk mendefinisikan atau membuat sebuah fungsi yaitu blok kode yang dapat digunakan kembali untuk melakukan tugas tertentu. Nah, dengan menggunakan def ini, jadi itu kita dapat mengkelompokkan kode agar lebih terstruktur. Nih kelompoknya nih misalnya nih. Ya, terus kan ya eh, instruksi. Jadi apa sih instruksi pada Python? Menurut aku ya teman-teman, jadi itu ini untuk perintah pada komputer untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, jadi itu kode Pythonnya tuh pada dasarnya tuh kan serangkaian instruksi. Nah, jadi ya biar agar bisa dieksekusi lebih matang lah. Oke. Apa sih if else itu? If. Nah, kalau if else itu udah aku jelasin di video sebelumnya ya. Mungkin yang lupa, if else itu adalah struktur logika ya, yang digunakan untuk membuat keputusan. Nah, jadi ya struktur ini tuh kayak membuat program untuk menjalankan satu blok kode jika suatu kondisi benar atau if.
dan kode lain jika kondisi tersebut salah atau else. Tapi berbeda lagi dengan elif. Nah, apa sih elif pada Python? Elif pada Python. Nah, elif tuh singkatnya tuh singkatan dari else dan if atau else if. Dalam Python itu bisa digunakan untuk periksa kondisi tambahan ya. Nah, kondisi if itu awalnya tuh tidak dipenuhi. Anda jadi kita dapat menggunakan pernyataan elif secara berurutan untuk meriksa banyak kondisi ya. Jadi sebuah elif itu bernilai true atau benar. Python akan menjalankan blok kode terkait dan mengabaikan sisanya dari pernyataan elif dan else. Nah, cara kerja elif itu kan ada pernyataan if-nya. Itu program pertama kali memeriksa kondisinya. Nah, jadi program tuh setelah kita masukin, dia akan mengeksekusi if atau kondisi pertamanya. Terus selanjutnya tuh pernyataan elif itu jika kondisi if salah, maka program itu akan melanjutkan ke pernyataan elif pertama dan memeriksa kondisinya. Apakah uh, dapat berlanjut apa enggak. Nah, pemeriksaan berlanjut itu jika kondisi elif pertama juga salah, terus pemrograman akan memeriksa elif berikutnya dan seterusnya. Nah, terus kan ada blok else. Nih, ada blok else. Nah, blok else itu jika semua kondisi if dan elif bernilai false, uh, false atau salah ya, program akan mengeksekusi blok else jika ada. Nah, oke, jadi kita langsung aja ini mulai programnya. Oke, halo semua, pilih angka operasi bilangan. Jadi 5 lagi dah, 5 aja. 6 deh, 6 deh. Ya enggak itu. Karena kita urutin aja dari pertama tambah tambah dan berapa 11 harusnya ke 11,0. Koma nol ini adalah hasil bacaan dari programnya, karena program itu membaca secara keseluruhan ya. Oke, kita ulang lagi. 5 lagi. Oke, 5 lagi, 6 lagi. Kita pakai yang pengurangan sekarang. Ini harusnya minus ya. Oke, minus 1. Jadi hasilnya benar ya teman-teman. Oke, kita ulang lagi. 5, 6, ke bagian perkalian. Menghasilkan 30. Nah, kita coba pembagian. 5, 6. Koma ini bisa di. Jadi dan dapat hasil 0,83 sekian. Oke, jadi eh, program ini eh, dapat dinyatakan benar ya teman-teman dalam penggunaan definisi fungsi, fungsi dan parameter maupun return value yang dapat membantu mengorganisasikan kode menjadi lebih bagian yang mudah dikelola. Nah, jadi ini dikelola
sebagai eh, kalkulator pemrograman. Oke, mungkin gitu dulu dari gua. Ada lebihnya mohon maaf. Ini mungkin kurang lama ya bagian videonya, tapi ini saya dari intinya aja. Saya juga ada buat sendiri, tapi terima kasih buat semuanya. Wow.